Banyak yang bertanya, gimana sih cara average up saham yang baik dan benar? Sebentar lagi saya akan bahas cara saya average up saham untuk memaksimalkan profit. Siapkan bolpen dan buku catatannya. Let's go! Di bulan kemerdekaan Indonesia, ada hadiah undian senilai 170 juta rupiah dari XM. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa klaim bonus deposit 50% hingga 300 US dollar untuk trading di XM. Jadi tunggu apa lagi? Klik special link di deskripsi untuk menangkan hadiah dan bonusnya sekarang juga. Hai Smart Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Di video sebelumnya, saya membahas tentang cara saya take profit saham. Kemudian saya berjanji apabila video tersebut berhasil mendapatkan like sampai 5.000 likes, saya akan membuat video tentang cara saya average up saham. Per hari ini udah sampai 4.500-an likes, jadi semoga ketika video ini dipublish udah sampai 5.000 likes ya. Oh ya, buat kamu yang belum nonton video cara saya take profit saham, kamu wajib nonton dulu ya, karena video ini adalah video lanjutan menggunakan entry setup yang saya bahas di video sebelumnya. Linknya ada di sebelah situ ya. Dan jangan lupa di like juga ya. Jadi buat kamu yang belum mengerti tentang average up adalah sebuah teknik di mana kita sebagai seorang trader atau investor membeli sebuah saham dengan harga di atas harga average kita saat ini. Oke, kita bahas pakai contoh aja deh, biar kita lebih mudah untuk mengerti. Misalnya Andi minggu lalu membeli saham ABCD 100 lot di harga Rp1.000 per lembar saham. Per hari ini harga saham ABCD ada di angka Rp1.100 per lembar saham. Artinya saham ABCD yang kita beli ada di dalam kondisi unrealized profit sebesar 10%. Lalu Andi melihat bahwa saham ABCD ini memiliki peluang untuk naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Andi memutuskan untuk membeli saham ABCD ini lebih banyak lagi. Jadi hari ini, Andi membeli saham ABCD 100 lot lagi di harga 1.100. Nah, Andi baru saja melakukan yang namanya average up saham ABCD tersebut. Jadi sekarang total saham ABCD yang Andi miliki adalah 100 ditambah 100 sama dengan 200 lot. Dan harga average atau harga rata-ratanya kita bisa hitung 100 dikali 1000 dalam kurung, kemudian ditambah 100 kali 1100 dalam kurung, dibagi 2. Hasilnya harga rata-rata saham ABCD ada di angka 1.050 per lembar sahamnya. Jadi sekarang Andi memiliki jumlah saham yang lebih banyak dengan harga rata-rata yang lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Gimana? Cukup jelas kan? Terlihat mudah namun banyak sekali pertanyaan yang masuk ke DM saya. Kok gimana sih caranya average up saham? Kok ajarin dong caranya average up saham? So, buat kamu yang masih bingung, I hope video ini bisa bermanfaat dan membantu untuk kamu ya. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa cara average up yang sebentar lagi saya share bukan cara yang terbaik. Karena saya percaya tidak ada satu cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang lain. Semuanya itu pasti ada plus minusnya deh. Dan ini hanyalah masalah preferensi masing-masing aja dalam kita sebagai seorang trader menemukan cara yang paling cocok dengan trading style kita masing-masing. Jadi cara yang saya share di sini adalah cara yang saya pakai sehari-hari dalam trading sesuai dengan sistem trading yang saya miliki. Oke, udah pada penasaran kan gimana caranya saya average up saham? Tapi sebelum kita kembali ke monitor, saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini. Buat yang belum subscribe, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Karena saya pasti akan bantu kamu untuk menjadi smart trader lewat konten-konten di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak lupa dan ketinggalan konten seputar trading selanjutnya dari saya. Terima kasih telah support channel ini agar bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, langsung aja kita kembali ke monitor. Oke, Smart Trader, sekarang kita udah di depan layar monitor dan ini masih sama chart dari saham Arto atau Bank Jago yang kemarin ini sempat kita sudah bahas trading plan-nya seperti apa di video yang sebelumnya, yaitu cara saya take profit saham. Jadi buat teman-teman yang masih belum nonton video yang ada di sini, teman-teman diharapkan untuk nonton dulu biar lebih mengerti video kali ini. Sebelum kita mulai, saya mau share terlebih dahulu, pasti banyak yang bertanya, kenapa kalau kita sudah mendapatkan profitnya, kita mau
beli lagi di harga yang lebih tinggi, bukannya lebih beresiko dan bukannya nanti malah profit kita kalau misalkan dia turun akan berkurang. Jadi alasan kita melakukan averaging up adalah pertama, kita tahu trennya masih akan naik sehingga harganya memiliki peluang untuk kembali naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Dan kita melakukan averaging up itu sebenarnya tujuannya untuk memaksimalkan trading yang saat ini kita miliki. Oke, kita langsung aja bahas. Jadi di video yang sebelumnya kita sudah sempat buat sebuah entry setup di mana waktu itu kita sama-sama bahas bahwa di sini ada sebuah pola yaitu bullish pennant. Oke, jadi let's say kita beli saham Arto ini ketika dia breakout, kita ulang sedikit. Kita beli ketika dia breakout di sini, kemudian untuk stop loss-nya jelas di area sini, dan untuk take profit-nya kita menggunakan target dari polanya. Oke, jadi ini udah pada ngerti ya, karena kita sudah bahas di video yang sebelumnya. Jadi kita punya saham Arto ini di harga sekitar 11.400. Jadi di sini saya sekalian tulis aja buy 11.400. Jadi ini adalah pembelian pertama kita di sini. Nah, kemarin saya sempat bilang bahwa ada potensi untuk saham Arto ini kita melakukan yang namanya averaging up. Kenapa? Karena kalau kita melihat ketika dia melakukan kenaikan, kemudian dia sempat terkoreksi, jadi setelah naik, kita berhasil mendapatkan profit. Kemudian sebelumnya kita sudah bilang ya bahwa take profit yang kita lakukan ini mau bertahap karena trennya masih kuat. Jadi ketika harga saham Arto ini menyentuh take profit di 14.600, kemudian dia sempat koreksi ke bawah, kita masih punya saham Arto ini 50%. Nah, sekarang kalau kita lihat saham Arto ini kembali melakukan kenaikan di sini ya. Dan sebenarnya di sini kita bisa melakukan averaging up ketika saham Arto ini berhasil breakout dari resistance yang ada di atas sini. Jadi kalau kita lihat di sini resistance-nya cukup penting, dan kalau berhasil di breakout oleh harga, ada potensi harga saham Arto bisa bergerak naik lagi ke atas. Jadi planningnya adalah ketika kita melihat kondisi candlestick-nya kurang lebih seperti ini akan saya reply terlebih dahulu ya. Jadi ketika kondisi harga sahamnya seperti ini, kita sudah antisipasi untuk buy on breakout pada saat harganya berhasil breakout dari high yang ada di sini. Ini kalau kita lihat secara presisi seharusnya di harga sekitar 15.000. Kita akan coba lihat. Ya, di sini 15.000 ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah trading plan yang baru. Pertama, sebelumnya kita punya posisi di harga 11.400. Dan setelah itu kita mau melakukan pembelian yang kedua atau average up saham Arto ini. Sehingga kita akan membuat trading plan di mana kita akan membeli di harga 15025 karena kita mau lebihin satu tick ke atas biar dia confirm breakout dulu di harga 15.000. Jadi di sini planningnya kita akan beli di harga 15.025. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi di sini sempat naik tapi belum breakout, jadi belum ada entry point. Jadi stop order kita masih belum ngejemput ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini dia sempat turun ke bawah, kemudian di sini membuat sebuah swing. Jadi kalau misalkan kita lihat, sebelumnya di sini ada swing yang terjadi atau yang terbentuk. Tapi ketika dia turun ke bawah, dia membuat sebuah swing lagi yang sebenarnya ini cukup valid karena ada rejection atau ada candlestick yang mengekor cukup signifikan di sini. Jadi, kalau misalkan dia breakout di sini, kita akan membuat sebuah trading plan bahwa stop loss-nya akan ada di level ini atau di bawah buntut dari candlestick yang ada di sini atau di harga sekitar 13.500. Jadi kita akan coba next lagi. Oke, jadi di tahap ini sudah berhasil breakout dan seharusnya stop order kita sudah tereksekusi. Nah, yang menjadi pertanyaan, dengan trading plan yang baru, berapa sih lot yang ideal yang harus kita beli? Jadi sebelumnya di kelas trading SKS, saya sempat membuat dua video. Yang pertama itu tentang prinsip risk management, yang kedua tentang money management atau kalau saya nggak salah money management kalkulator. Jadi dua ini kalian cek lagi, videonya ada di sebelah sini, kalian tonton sehingga kita bisa membuat trading plan untuk saham Arto yang saat ini. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah menonton dua video tersebut, jadi akan mengerti penjelasan saya saat ini. Misalkan modal teman-teman sekarang itu 100 juta, kemudian resikonya itu 2% yang ideal. Sehingga risiko teman-teman ketika membuat sebuah trade itu maksimal di 2 juta rupiah. Jadi sebelumnya ketika teman-teman di sini atau di setup yang pertama membuat sebuah trading plan, kita akan coba di sini kurang lebih seperti ini dan target profitnya di sini. Jadi di sini ada resikonya kurang lebih sekitar 13%, tapi karena prinsip risk management kita maksimal yaitu 10%, jadi kita akan naikkan ke 10%. Sehingga apabila saham Arto ini turun ke bawah dan kena stop loss kita, maksimal kerugian kita yaitu 2 juta rupiah. Jadi di sini saya akan tambahkan 10% yaitu 2 juta rupiah.
Sehingga lot di sini nanti teman-teman hitung sendiri akan ada sejumlah lot ideal yang harus kita beli sesuai dengan money management kalkulator yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, next. Jadi karena di sini kita sudah melakukan penjualan 50% saham yang sudah kita miliki. Artinya saat ini jumlah lot kita itu sudah menjadi setengah dari XXX ini. Misalkan XXX ini kita anggap aja 100 lot ya. Sehingga saat ini kita hanya memiliki 50 lot saja saham Arto. Jadi saat ini ketika saham Arto ini berhasil breakout, 50 lot yang kita miliki itu sudah mencapai kurang lebih profit 30%. Artinya di sini kita punya 30% unrealized profit. Nah, sekarang kita mau menghitung 30% unrealized profit ini berapa. Jadi sederhana aja kita menghitung menggunakan matematika dasar. Kalau 10% itu 2 juta rupiah, artinya 30% unrealized profit itu 6 juta rupiah. Tapi di sini kita hanya memiliki setengahnya atau 50 lot aja. Artinya saat ini unrealized profitnya adalah 3 juta rupiah. Oke, jadi sekarang jelas ya penjelasan saya yang sebelumnya. Jadi sekarang saham yang kita miliki ketika harga saham Arto ini breakout dari resistance, kita masih memiliki unrealized profit 3 juta rupiah. Nah, ini penting untuk menentukan berapa sih jumlah lot yang ideal untuk trading plan selanjutnya. Jadi di sini sekarang kita akan membuat trading plan lagi sebelum dia berhasil breakout. Oke, jadi ini adalah kondisi ketika harga saham Arto ini belum berhasil breakout dari resistance. So, kita akan buat terlebih dahulu trading plan-nya menggunakan tools yang ada di sini. Jadi kurang lebih di sini stop loss-nya di angka 13475 deh. Kemudian entry point-nya di 15025. Jadi kita lihat di sini kurang lebih 10% juga. Ya, nah sekarang tugas kita adalah menentukan berapa sih lot ideal yang bisa kita beli untuk trading plan tersebut. Kalau kita nggak punya saham Arto sebelumnya atau kita tidak sedang melakukan average up, berarti hitungannya masih sama ya. Di sini loss-nya itu maksimal 2% atau 2 juta rupiah, sehingga lot yang kita beli misalkan di sini 100 lot untuk saham Arto. Dan kalau ternyata trading setup-nya gagal, kita hanya kehilangan 2 juta rupiah. Tapi saat ini kondisi kita memiliki saham Arto dengan kondisi unrealized profit 3 juta rupiah. Sehingga ini adalah sebuah keuntungan buat kita karena di sini bisa dikatakan kita memiliki keuntungan membeli saham Arto di harga bawah dan saat ini kita masih hold dengan kondisi profit 3 juta rupiah. Sehingga kalau kita membeli saham Arto di harga 15.025, kita akan memiliki harga rata-rata bukan di 15.25 sehingga kita bisa memiliki harga rata-rata yang lebih rendah. Jadi let's say kalau kita membeli 50 lot saham di harga 15.025 atau di sini kita akan memiliki harga rata-rata atau harga average itu di tengah-tengah antara pembelian yang pertama dengan pembelian yang kedua. Sehingga harga rata-rata saat ini misalkan kita anggap aja di angka 12.800. Atau kita coba hitung pakai kalkulator. Jadi di sini pembelian pertama 11.400 ditambah 15.025 dibagi 2. Jadi sekitar 13.200. Jadi harga rata-rata kalau kita membeli dengan jumlah lot yang sama dengan yang kita miliki saat ini, itu harganya ada di 13.250 atau ada di harga sekitar 13.200-an. Jadi kalau kita membeli saham 50 lot di sini dan harganya ternyata tidak bergerak sesuai dengan analisis which is ke bawah, kita tidak ada kerugian sama sekali atau modal kita tetap terjaga. Kenapa demikian? Karena kita mau naikin stop loss-nya di swing yang terakhir di sini yaitu di 13.500 which is kalau misalkan terkena pun kita masih memiliki spare profit sedikit aja. Nah, this is why I love to do average up. Jadi di sini kalau kita tradingnya pun salah, kita nggak ada resiko lagi. Atau hanya profit kita yang sebelumnya kita dapatkan itu yang hilang. Tapi kalau misalkan ternyata sahamnya itu berhasil naik ke atas, trust me guys, profit kalian akan lebih besar 2 kali lipat daripada profit yang saat ini kalian masih hold aja tanpa average up. Misalkan kalau kalian tanpa average up dan sahamnya ternyata bisa naik ke atas kurang lebih 50%, let's say 50%, berarti profit kalian 5 juta rupiah. Tapi kalau kalian average up di atas dan bisa mendapatkan profit kurang lebih 15%, artinya kalian bisa mendapatkan another 15% lagi dengan tanpa resiko sama sekali.
Jadi tugas kita ketika melakukan average up adalah menghitung berapa sih jumlah lot yang ideal sehingga jumlah stop loss-nya ini bisa sama dengan harga rata-rata yang akan kita dapatkan ketika kita membeli sahamnya pada saat harga saham Arto ini berhasil breakout. Jadi biasanya buat saya ada dua pilihan, yaitu yang pertama melakukan average up dengan tanpa adanya resiko sama sekali, which is yang sudah kita lakukan tadi, atau yang kedua kita masih boleh average up dengan membeli lot yang lebih banyak tapi dengan batasan resikonya tidak lebih dari 1%. Jadi kalau trading sebelumnya kita meresikokan 1%, di sini kita boleh memilih untuk meresikokan sampai dengan maksimal 1% aja. Jadi kalau misalkan setelah kita average up, misalkan dapat di harga average-nya 14 ribuan dan ketika dia turun ke bawah tidak sesuai analisis, resiko 1% aja yang kita dapatkan di trading yang sebelumnya itu yang hilang. Jadi ini adalah pilihan masing-masing dan tergantung kondisi sahamnya juga. Dan kalau kita lihat di sini hasil dari pergerakan saham Arto ketika kita berhasil average up, ini berhasil mendapatkan profit yang maksimal. Dan di video sebelumnya saya sudah share gimana cara saya melakukan take profit saham sehingga ketika kita sudah melakukan average up pun kita bisa mendapatkan profit yang maksimal dengan cara trailing stop di video saya yang sebelumnya. Nah sekarang kalau kita bisa melihat saham Arto ternyata bergerak sesuai dengan ekspektasi. Ketika dia berhasil terkena trailing stop, harganya ternyata turun dan melakukan atau mengalami yang namanya koreksi. Dan saya pribadi saat ini masih punya 50% saham Arto setelah di take profit. Dan sekarang kalau kita lihat kondisi yang paling recent yaitu harganya masih ada di sekitar sini dan trennya masih uptrend. Artinya di sini saya akan planning untuk melakukan average up ketika saham tersebut membentuk sebuah pola. Misalkan di sini ada pola bullish pennant yang bisa terjadi kurang lebih seperti ini, dan kalau ini terjadi saya akan melakukan average up dengan cara atau teknik yang saya sudah share sepanjang video ini dibuat. Jadi itulah teknik yang biasanya saya gunakan bagaimana caranya saya melakukan average up. Jadi nanti PR buat teman-teman semua bagaimana caranya menentukan jumlah lot yang ideal untuk kita melakukan yang namanya averaging up. Saat ini sebenarnya saya sudah memiliki seperti kalkulatornya untuk memudahkan kita menentukan jumlah lotnya berapa, tapi sedang saya sempurnakan. Jadi kalau misalkan nanti sudah selesai, mungkin saya akan buat video yang baru untuk menjelaskan tentang kalkulator tersebut dan saya bisa share. Jadi doain aja perhitungan matematikanya nggak rumit dan saya bisa melakukannya, sehingga kalau sudah jadi sempurna bisa saya share ke teman-teman semua. Semoga teman-teman semua mengerti penjelasan di video ini dan semoga bermanfaat. Nah itu dia bagaimana cara saya melakukan average up di saham untuk mendapatkan profit yang maksimal. So ini bisa jadi referensi kamu untuk melakukan average up apabila cocok dengan sistem trading kamu. Next kita buat cara saya ngapain lagi ya di saham. Komen di bawah, like video ini apabila informasi tadi bermanfaat untuk kamu ya. Subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat juga bagi lebih banyak orang lagi. Terakhir di sini dan di sebelah sini ada video yang bisa kamu tonton seputar trading saham. Thank you very much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Sinjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.